Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita akan membahas tentang satuan volume. Nah, sebelum masuk ke macam-macam satuan volume, kita akan membahas pengertian volume dulu. Apa itu volume? Jadi kata lain dari volume atau istilahnya itu adalah isi ya. Volume itu adalah isi. Nah, artinya adalah besarnya ruangan yang dapat ditempati dari suatu benda. Jadi kalau kakak ibaratkan gelas yang kosong, ya, gelas yang kosong. Nah, volume gelas ini adalah besarnya ruangan yang dapat ditempati dari gelas ini. Berapa besar ruangannya? Ya, segini. Nah, ini yang ada di dalam ini adalah ruangan yang dapat ditempati dari gelas. Nah, kalau volume gelas ini diibaratkan 100 ml, ya berarti besar ruangan ini besarnya adalah 100 ml. Nah, kalau dalam gelas ini kita tuangkan air hingga penuh, ya ini ibaratnya penuh. Nah, jadi volume airnya pun adalah besarnya sama dengan volume gelas. Volume gelas. Berarti besarnya adalah 100 ml juga. Bisa dipahami sampai sini ya? Dan kalau kita tuangkan air ke dalam gelas tapi tidak sampai penuh, misalkan sampai segini, ya, maka ini setengahnya lah ibaratnya ya, ini setengahnya. Berarti volume air karena setengahnya adalah 50 ml ya. Volume gelas tadi adalah 100 ml, kalau diisi setengahnya maka volume airnya adalah 50 ml. Nah, itu adalah gambaran sedikit tentang volume, yaitu besarnya ruangan yang dapat ditempati dari suatu benda. Masuk kita ke macam-macam satuan volume. Jadi satuan volume ini ada yang namanya kilometer kubik, ya, ini kita baca kilometer kubik. Kilometer pangkat 3 ini kilometer kubik. Lalu ada hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Seperti pada satuan panjang, kalau pada satuan panjang, setiap turun itu nilainya dikali 10. Nah, kalau pada satuan volume, karena ini pangkat 3, maka setiap turun pun juga nilainya adalah pangkat 3. Ya, kilometer ke hektometer, kilometer kubik ke hektometer kubik, pangkat 3, ini juga pangkat 3, ini pangkat 3, dan seterusnya. Ya. Sehingga kalau ada 4 km kubik, berapa hektometer kubik? Karena dari kilometer kubik ke hektometer kubik turun 1, maka 4 dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu adalah 1000, jadi 4 kali 1000 sama dengan 4000 hektometer kubik. Ya. Selanjutnya, kalau ada 15 meter kubik, berapa sentimeter kubik? Ini meter kubik, ini sentimeter kubik. Turunnya 2. Berarti 15 dikali 1000 dikali 1000. 1000 dikali 1000 kita tulis 1 juta ya. Nolnya ada 6. Maka hasilnya adalah 15 juta sentimeter kubik. Selanjutnya, kalau ada 0,8 desimeter kubik, ini desimeter kubik, berapa sentimeter kubik? Maka kita tulis 0,8 dikali 1000 cm kubik. Nah, ini untuk memudahkan ya. 0,8 ini kita buat jadi pecahan biasa adalah 8/10 dikali 1000. Nolnya dicoret, maka hasilnya tinggal 8 kali 100, yaitu 800 cm kubik. Berikutnya, kalau ada 1,25 hektometer kubik, berapa dekameter kubik? Berarti 1,25 dikali 1000. Ya, turunnya 1 ya. Jadi hasilnya adalah 1250. Didapat dari
1,25 kita tulis menjadi pecahan biasa adalah 125 per 100, 2 angka di belakang koma, dikali 1000. Coret 2, coret 2. Ya, hasilnya 125 dikali 10. 1250 dekameter kubik. Nah, kalau urutannya naik, misalkan dari hektometer kubik ke kilometer kubik, maka nilainya adalah dibagi 1000. Atau kalau kakak lebih suka dikali 1 per 1000. Ya, nilainya sama saja ya, karena membagi adalah kali kebalikan. Dan kakak lebih suka bentuknya perkalian. Kenapa? Karena supaya operasinya sama semua ya, bentuknya kali semua. Jadi kalian nggak perlu bingung apakah bentuknya dibagi atau kali, tidak perlu bingung jadinya. Untuk satu operasi tinggal dibuat aja ya, apakah 1000 atau 1 per 1000. Nah, ini juga berarti kalau dekameter kubik ke hektometer kubik dikali 1 per 1000 dan seterusnya ya. Jadi kalau ada 7000 meter kubik, ini meter kubik ke dekameter kubik, tuh naiknya 1 menjadi 7000 dikali 1 per 1000. Ini nolnya kita coret 3, coret 3. Hasilnya adalah 7 dekameter kubik. Lalu ada 32.000 mm kubik, berapa cm kubik? Menjadi 32.000 dikali 1 per 1000. Naiknya 1 ya, coret 3, coret 3. Hasilnya 32 cm kubik. Lalu kalau ada 500 desimeter kubik, berapa meter kubik? Menjadi 500 dikali 1 per 1000 meter kubik. Ini coret 2, coret 2. Menjadi 5 per 10. 5 per 10, nolnya ada 1, jadi 1 angka di belakang koma ya, 0,5 meter kubik. Kalau ada 450 hektometer kubik, berapa kilometer kubik? Menjadi 450 dikali 1 per 1000. Hasilnya adalah 0,45. Ini coret 1, coret 1 ya, berarti 2 angka di belakang koma. Selanjutnya, kakak akan memperkenalkan keluarga satuan volume yang lain, yaitu keluarga liter. Nah, ibaratnya kalau keluarga itu ada yang sepupuan gitulah ya. Nah, kalau meter kubik itu sepupuannya dengan kiloliter. Sepupuan di sini artinya usianya sama ya, sebaya seperti itu. Nah, meter kubik itu sebayanya dengan kiloliter. Jadi ini nilainya sama nih. Jadi kalau 1 meter kubik itu sama saja dengan 1 kiloliter. Tidak jauh beda dengan keluarga yang kubik-kubik. Kalau keluarga liter, depannya sama juga ya, kiloliter, hekto, deka, liter, desi, senti, mili, sama. Hanya belakangnya aja yang beda. Ini namanya liter ya. Nah, karena di sini pangkat 1, maka setiap turun nilainya 10. Beda dengan yang ini. Kalau tadi kan nilainya 1000 ya. Kalau ini nilainya 10. Kali 10 turun kali 10. Seperti itu dan seterusnya. Nah, ini kali 10, ini kali 10, ke sini juga kali 10. Sehingga dari kiloliter ke liter itu turunnya 1000. Ya, karena turunnya 3. Meter kubik ke desimeter kubik itu nilainya 1000 juga. Sehingga dari sini kita punya kesimpulan bahwa desimeter kubik itu persamaannya adalah liter. Ya. Nah, ini tadi meter kubik persamaannya adalah kiloliter, desimeter kubik persamaannya adalah liter. Atau sebaya, seumuran. Ya, nilainya sama. Selanjutnya liter ke desiliter 10. Ini 10, ini 10, ini 10. Nah, dari liter ke mililiter berarti turunnya 1000. Desimeter kubik ke sentimeter kubik juga turunnya 1000. Ya, karena pangkat 3 tadi ya. Maka kesimpulannya adalah sentimeter kubik persamaannya adalah mililiter. Sebayanya, seusianya ya, sama usianya.
Jadi, kalau ada 25 meter kubik itu sama dengan 25 kiloliter. Sama seperti ini juga, misalkan 12 desimeter kubik ya sama saja dengan 12 liter ya, karena satu usia ya. Ini satu usia yang diberi kotak merah ini. Nah, sekarang kalau 25 meter kubik berapa liter? Sekarang kita perhatikan. Liter persamaannya adalah desimeter kubik. Nah, jadi sama saja kita mengubah meter kubik ke desimeter kubik. Maka yang kita tulis adalah 25 dikali 1000. Karena turunnya 1000 ya. Sama dengan 25.000 liter. Atau juga bisa memahaminya karena meter kubik persamaannya adalah kiloliter, sama saja kita mengubah kiloliter ke liter. Ya, 1000 juga sama. Hasilnya adalah segini. Lalu 6 liter sama saja dengan 6 desimeter kubik karena seusia ya, sepantaran ini. Kalau ditanya 6 liter berapa sentimeter kubik, karena sentimeter kubik itu persamaannya adalah mililiter, maka sama saja kita mengubah liter ke mililiter. Turunnya 1000, turunnya 3 nilainya 1000 ya. Berarti 6 kali 1000, 6000 cm kubik. Atau kita memahaminya karena liter persamaannya adalah desimeter kubik, jadi sama saja kita mengubah desimeter kubik ke sentimeter kubik. Berikutnya, kalau ada 500 ml, berapa desimeter kubik? Nah, ini dari sini ke sini. Karena mililiter itu persamaannya adalah sentimeter kubik, sama saja kita mengubah sentimeter kubik ke desimeter kubik. Berarti 500 dikali 1/1000 desimeter kubik. Atau memahaminya, kita mengubah mililiter ke liter ya. Jadi dikali 1/1000. Nah, ini hasilnya adalah 0,5 desimeter kubik. Sekarang kalau ada 16 hektoliter, berapa liter? Ini hektoliter, ini liter. Nah, ini karena setiap tingkatan nilainya 10 ya untuk keluarga liter, berarti turunnya 2, kita kalikan 16 kali 100 liter. Hasilnya adalah 1600 liter. Nah, itulah tadi bagaimana cara kita mengkonversi satuan-satuan volume bersama keluarga satuan volume yang lain, yaitu liter. Dengan beberapa contoh ini, diharapkan kalian bisa memahami bagaimana mengkonversi satuannya antar satu keluarga atau bisa lintas keluarga seperti ini. Baik, terima kasih sudah melihat penjelasan video ini. Semoga isinya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.